anak-anak, kembali lagi bersama channel pembelajaran Darmayans Edu. Tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan selalu. Di video pembuka, anak-anak melihat beberapa gambar kegiatan murid-murid yang sedang mencatat. Mencatat adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan sebagai pelajar. Tujuan dari mencatat ini adalah mengambil informasi yang penting dari pelajaran, terutama yang diucapkan oleh guru, ataupun juga dapat dilakukan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam buku anak-anak. Di video kali ini, Bapak akan memberikan rangkuman. Rangkuman adalah hasil catatan, rangkuman matematika tema 5 kelas 3. Klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video update dari Bapak. Dan pasti videonya sangat bermanfaat. Dalam video kali ini, Bapak akan menampilkan rangkuman matematika tema 5 untuk kelas 3. Rangkuman ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama saat menghadapi evaluasi harian ataupun penilaian tengah semester PTS dan juga penilaian akhir semester atau PAS. Materi awal matematika yang dipelajari di tema 5 kelas 3 yaitu mengenal pecahan sederhana. Pecahan adalah bilangan berbentuk A per B dengan A dan B syaratnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang anggotanya 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. B tidak sama dengan 0. Jadi B yang di bawah ini tidak boleh angka 0. Dan A bukan kelipatan B. Artinya, ini contoh ya. Misalnya B ini adalah angka 2. Maka A ini tidak boleh kelipatan angka 2. Kelipatan angka 2 itu seperti 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Secara singkat dapat diartikan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang A. Jadi A ini disebut pembilang dan penyebut. Penyebut tuh B-nya ini. Jadi pembilang per penyebut. Nah, itu arti dari pecahan anak-anak ya. Bapak contohkan beberapa pecahan sederhana, yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Masih banyak pecahan lain yang memiliki angka yang lebih besar. Nah, kita belajar dahulu yang sederhana, yaitu yang paling kecil angkanya adalah 1/2. Bapak contohkan menggunakan gambar. Ada gambar kue yang utuh, satu utuh, lalu dipotong menjadi 2 bagian, 2 potong, dan potongannya sama besar. Satu potongan dengan potongan yang lain. Nah, nilai masing-masing potongan ini disebut 1/2 atau 1/2. Apa arti 1/2 itu? Jadi arti dari 1/2 ini Bapak contohkan yang di garis atau yang diarsir nih ya. Arti 1/2 adalah 1 dari 2 bagian keseluruhan. Cara menulis 1/2 adalah 1 di atas, 2 di bawah. 1 ini adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Selanjutnya Bapak akan mengenalkan pecahan 1/3. Bapak berikan contoh gambarnya. Gambar di sini adalah kue yang dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Tiap bagian ini bernilai 1/3 atau disingkat 1/3. Apa arti 1/3 itu? Misalnya nih ya, yang diarsir nih ya. 1/3 adalah 1 potong dari 3 keseluruhan. Itu namanya 1/3 ya. Nah, bagaimana cara menulis 1/3? 1/3 lambangnya adalah 1/3. 1 ini adalah pembilang dan 3 ini adalah penyebut. Lalu kita mengenal pecahan 1/4. 1/4 Bapak contohkan gambar lagi, yaitu kue yang dipotong menjadi 4 bagian dan setiap bagian sama besar. Tiap bagian ini bernilai 1/4. Apa arti 1/4 ini? Bapak contohkan yang diarsir ini ya.
1/4 adalah 1 bagian dari 4 keseluruhan. Lambangnya adalah 1 di atas dan 4 di bawah. 1 ini sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Itulah pecahan sederhana yang Bapak contohkan. Masih banyak pecahan lain, misalnya 2/5, 4/8, atau yang lain-lainnya. Untuk memahami lebih dalam lagi, Bapak berikan contoh soalnya. Untuk lebih memahami lagi, Bapak memberikan beberapa contoh soal mengenai pecahan sederhana ini. Contoh soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-temannya sekelas. Tapi tidak semua teman yang diundang, cuma beberapa saja. 1 loyang martabak manis dipotong untuk 8 orang. Jadi memotongnya sama besar semua ya, masing-masing bagian. Berapa banyak bagian martabak untuk setiap orangnya? Jadi satu temannya ini dapat berapa bagian ya? Nah, pembahasannya sebagai berikut. Bapak gambarkan martabak manisnya ya. Ini biasanya sih kalau di daerah Bapak disebut rambulan ya. Nah, di sini aneka rasa, macam-macam rasanya ya. Ada warna putih, coklat, hijau, dan lain-lainnya. Masing-masing potongan ini bernilai 1/8 atau 1/8 ini ya. Nah, 1/8 ini artinya misalnya Bapak contohkan yang hijau ini ya. Yang hijau ini 1 bagian dari keseluruhan 8 potongan yang lainnya. Lambangnya adalah 1/8. 1 di atas, 8 di bawah ya. 1 ini sebagai pembilang, 8 ini sebagai penyebut. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 1/8. Sehingga masing-masing temannya mendapatkan 1/8 bagian. Contoh soal berikutnya mengenai pecahan sederhana. Soalnya sebagai berikut. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ini maaf ya, telur dadarnya warnanya coklat ya, mungkin agak gosong ya. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Jadi sesuai gambar ini ya. Setiap anggota keluarga, yakni ayah, ibu, kakak, dan adiknya, ada 4 bagi orangnya, mendapatkan 2 potong. Jadi ayah dapat 2 potong, ibu 2 potong, kakak 2 potong, adik 2 potong juga. Berapa bagian telur dadar untuk setiap anggota keluarga? Ini maksudnya adalah ditulis dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara menulis pecahannya? Jadi yang pertama-tama kita tentukan nilai dari setiap potong dulu. Jadi nilai dari setiap potong adalah 1/8. Artinya 1 bagian ini, misalnya nih ya Bapak tunjukkan di sini ya, adalah 1 bagian dari keseluruhan 8 yang ada di sini. Nah, karena 1 orang itu mendapatkan 2 potong, ini artinya 1 orangnya mendapatkan 2 bagian dari 8 keseluruhan, atau bisa disebut 2/8. Nanti ya, jadi lambang pecahannya adalah 2 di atas per 8. Jadi jawaban yang tepat adalah 2/8. Nah, sudah mengerti anak-anak ya? Sebelum Bapak lanjutkan, klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video yang update dari Bapak. Tentunya video-video dari Bapak sangat bermanfaat. Pembahasan berikutnya yaitu membandingkan pecahan sederhana. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama terlebih dahulu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita harus cek penyebut masing-masing pecahan apakah sudah sama. Jadi penyebut adalah angka yang di bawah ya. Jadi misalnya 1/2, maka penyebutnya adalah 2. Lalu setelah mengecek, kita langsung membandingkan pembilang masing-masing pecahan. Jadi pembilang itu angka yang di atas. Bapak berikan contoh soalnya supaya lebih paham ya. Bandingkan pecahan 3/4 dan 1/4. Pembahasannya, kita cek dahulu masing-masing pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Nah, bisa lihat ya di sini ya, 4 sama-sama 4. Setelah itu bandingkan pembilang yakni 3 dan 1, yaitu ini 3 dan 1 ya.
hasil perbandingannya adalah 3 lebih besar dari 1, atau lebih singkatnya 3 lebih dari 1. Jadi jawabannya adalah 3/4 lebih dari 1/4, atau bisa juga menggunakan simbol, yaitu 3/4. Di sini ada simbol lebih dari 1/4. Jadi simbol lebih dari adalah seperti mulut yang terbuka. Bagian yang seperti mulut terbuka itu menghadap ke arah yang lebih besar, yaitu menghadap ke 3/4. Atau bisa juga ditulis yaitu 1/4 kurang dari 3/4. Simbolnya jadinya terbalik. Jadi di sini mulut yang terbuka mengarah tetap ke 3/4. Namun 3/4-nya berada di belakang dan 1/4-nya berada di depan. Sudah paham anak-anak ya? Berikutnya yaitu membandingkan pecahan sederhana masih ya. Namun sekarang lebih sulit, yaitu membandingkan pecahan sederhana dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Langkah-langkahnya yaitu pertama, tuliskan kedua pecahan. Jadi kedua pecahan itu ditulis dulu ya. Lalu kalikan pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua. Nah, ini kayak perkalian silang nantinya ya. Nanti akan Bapak contohkan. Yang ketiga, tuliskan hasilnya di atas pecahan pertama. Jadi hasil kalinya itu ditulis di atas pecahan pertama. Keempat, kalikan pembilang pada pecahan kedua dan penyebut pada pecahan pertama. Setelah itu tuliskan lagi hasilnya di atas pecahan kedua. Bandingkan hasil perkalian yang telah ditulis tadi di atas masing-masing pecahan itu. Yuk kita coba. Setelah mengetahui langkah-langkah, Bapak akan memberikan contoh soalnya supaya kita bisa mengaplikasikan, mencoba langkah-langkah tadi di dalam soal ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Kita tulis dahulu nih dua pecahan itu, 3/4 dan 2/3. Di sini Bapak memberikan cara supaya pembahasannya tidak terlalu mepet ya. Pertama adalah kalikan pembilang pecahan pertama ini dikalikan penyebut pecahan kedua. Jadi 3 kali 3, kita harus cari hasilnya. Hasilnya adalah 9. 9 itu ditaruh di atas pecahan pertama. Setelah itu kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8 ditulis di atas pecahan kedua. Nah, setelah itu membandingkan hasil perkalian silang tadi, yaitu 9 dan 8. Nah, hasilnya adalah 9 lebih besar dari 8. Di sini ya, ini yang dibandingkan ya, yang di atas ini ya. Nah, karena 9 lebih besar dari 8, maka dapat dikatakan 3/4 ini, yang di bawahnya, pecahannya ini, itu lebih besar dari 2/3. Nah, sudah paham ya? Jadi jawaban yang tepat adalah 3/4 lebih dari 2/3. Jika ditulis dalam bentuk simbol 3/4, simbolnya mulut terbuka ke depan ya, 2/3. Ini artinya 3/4 lebih dari 2/3. Atau bisa ditulis secara terbalik. 2/3 kurang dari 3/4. Nah, simbolnya terbalik di sini ya. 2/3 ini simbolnya kurang dari 3/4. Sudah mengerti anak-anak ya? Cukup mudah. Untuk selanjutnya mempelajari mengenai menjumlahkan pecahan sederhana. Namun di kelas 3 ini anak-anak hanya mempelajari menjumlahkan pecahan sederhana yang memiliki penyebut sama. Bapak langsung saja ke langkahnya. Langkahnya cukup mudah dilakukan, yaitu hanya menambahkan masing-masing pembilang dari pecahan yang ditambahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi angka yang ditambahkan itu adalah angka yang atasnya saja, angka yang bawahnya tetap, karena penyebutnya di sini sama ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Ada 2/8 ditambah 4/8. Nah, di sini penyebutnya sudah sama yaitu 8.
Nah, kita hanya menambahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4. 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Penyebutnya tetap ya, tidak dikurangi ya. Sehingga dapat dihasilkan 6/8. Nah, cukup mudah ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Mengurangi pecahan sederhana. Ini pun mempelajarinya dengan penyebut yang sama. Langkah-langkahnya tetap sama, itu cukup mudah. Hanya mengurangi masing-masing pembilang dari pecahan yang dikurangkan, sedangkan penyebutnya tetap ya. Contoh soalnya, 7/12 dikurangi 4/12. Nah, kita cek dahulu nih, penyebutnya sudah sama yaitu 12. Kita hanya mengurangi 7 dikurangi 4. Berapa 7 kurangi 4? Adalah sama dengan 3. Penyebutnya tetap ya, tidak dikurangi ya. Sehingga didapat hasilnya 3/12. Cukup mudah ya anak-anak ya. Jangan lupa klik subscribe ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video yang update dari Papa. Tentunya video yang sangat bermanfaat. Itulah rangkuman materi matematika di tema 5. Semoga tambah pintar dan jaga kesehatan selalu ya. Papa akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.